Assalamualaikum. Apa itu dinamika partikel? Dinamika partikel adalah salah satu cabang mekanika yang mempelajari tentang penyebab dari suatu gerak. Suatu besaran yang menimbulkan gerak pada benda adalah gaya. Oleh karena itu, dalam dinamika partikel akan dijelaskan mengenai gaya yang bekerja pada benda dan gerak yang dihasilkannya. Lalu, apa hubungannya antara dinamika partikel dengan hukum Newton? Hukum Newton itu sendiri biasa digunakan untuk menganalisa beberapa masalah dari dinamika partikel yang sederhana, seperti gerak pada bidang datar, gerak pada bidang miring, serta sistem kontrol. Hukum Newton tentang gerak benda adalah hukum yang biasa digunakan untuk mencari tahu dinamika gerak benda dan merupakan dasar dari mekanika klasik. Kesimpulannya, hukum Newton itu menjelaskan tentang hubungan antara gaya yang bekerja pada benda dan gerak yang dihasilkannya. Hukum Newton sendiri terdiri dari 3 hukum, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Untuk menganalisa penyebab terjadinya gerak, kita harus mengetahui parameter-parameter yang terjadi dalam gerak tersebut, seperti posisi, kecepatan, percepatan, dan waktu. Lalu, mengapa benda bergerak tersebut bisa dijelaskan dengan baik oleh Sir Isaac Newton dengan konsep gaya? Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton bisa disebut juga sebagai hukum kelembaman. Apabila tidak ada gaya yang bekerja pada benda, atau bisa dikatakan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0, maka benda tersebut akan diam atau hanya bergerak lurus beraturan. Rumus hukum 1 Newton yaitu sigma F sama dengan 0. Sigma F adalah resultan gaya yang bekerja pada benda, satuannya Newton. Hukum 2 Newton. Hukum yang kedua ini menjelaskan tentang hubungan antara resultan gaya yang bekerja pada benda dengan massa dan percepatannya. Teori hukum 2 Newton yaitu percepatan yang dialami oleh benda akan sama hasilnya dengan hasil bagi antara resultan gaya dengan massa benda tersebut. Rumus hukum 2 Newton yaitu sigma F sama dengan M dikali A, dengan M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan A adalah percepatan yang dialami benda, satuannya meter per second kuadrat. Selanjutnya ada hukum 3 Newton. Hukum ketiga Newton menjelaskan tentang fenomena aksi reaksi dari dua benda. Menurut hukum ketiga ini, dalam setiap aksi ada sebuah reaksi yang sama besar, tetapi dengan arah yang berlawanan. Contohnya, saat kamu memberikan pukulan pada sebuah meja dengan gaya F, maka meja akan memberikan reaksi sebesar min F. Rumus dari hukum 3 Newton ini sendiri adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum 1 Newton. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat menaiki bus. Saat bus yang tadinya diam, lalu supir menekan pedal gas untuk menjalankan bus, otomatis tubuh para penumpang akan terdorong ke belakang dan kembali ke posisi semula. Hukum 2 Newton. Contohnya, saat bermain sepak bola, saat seseorang menggiring bola, tentu akan ada gaya yang diberikan agar bola bisa bergerak maju. Hukum 3 Newton. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat seseorang sedang bertamasya di danau menggunakan perahu, saat perahu sedang didayung, otomatis dayung tersebut membutuhkan dorongan ke belakang. Berikutnya ada contoh soal hukum Newton. 1. Pada diagram terdapat 3 gaya yang bekerja pada kotak. Kotak ini tetap diam pada tempatnya. Jika F1 diketahui sebesar 16 Newton dan F2 memiliki nilai sebesar 9 Newton, berapa besar gaya F3? Karena kotak ini diam, maka diketahui bahwa resultan gayanya adalah 0. Maka sigma F sama dengan 0. Untuk itu, F1 plus F2 min F3 sama dengan 0. Maka diperoleh F3 sama dengan F1 plus F2. Seperti telah diketahui, F1 tadi 16 dan F2 9. Maka 16 ditambah 9 sama dengan 25 Newton. Jadi, besar gaya F3 adalah 25 Newton.
Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2. Soalnya seperti ini. Pada sebuah kotak dengan massa 140 kg terdapat dua gaya yang saling tegak lurus dengan nilai masing-masing 70 Newton. Berapakah percepatan yang dialami kotak tersebut? Nah, di sini itu terdapat grafik ya, di kolom presentasinya ada grafik. Nah, untuk menghitung percepatan kita memerlukan resultan gayanya. Resultan gaya ini bisa dihitung dengan dalil Pythagoras karena gaya merupakan besaran vektor. Sebelumnya kita mencari sigma f-nya, sedangkan rumusnya dari sigma f tersebut adalah sigma f sama dengan akar dari f1 pangkat 2 ditambah f2 pangkat 2. Nah, dimasukkan nilainya sama dengan akar 70 pangkat 2 ditambah 70 pangkat 2 sama dengan 70 akar 2 Newton. Nah, lalu kita akan lanjut ke massa kotak tersebut diketahui 140 kg kan ya, yang tadi di soal. Maka percepatannya, nah sedangkan percepatan rumusnya itu A sama dengan sigma F per M atau massa. Jadi langsung dimasukkan angkanya sama dengan 70 akar 2 Newton per 140 kg sama dengan langsung di coret. Jadi akar 2 per 2. Oke, jadi barusan hasilnya itu akar 2 per 2 meter per second kuadrat. Nah, sedangkan yang tadi itu disebut rumus hukum Newton 2. A few moments later. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.